Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ukar. Saat ini saya ingin membahas mengenai tugas ujian akhir semester. Eh, Mengenai tugas ini yang saya ambil adalah karya ilmiah saya yang berjudul eh, perlunya kemampuan dan intelektual sumber daya manusia dalam dunia industri 4.0. Tugas ini dibuat sebagai syarat pemenuhan ujian akhir semester tahun ajaran 2024-2025. Lalu di dalam karya ilmiah tersebut, saya sertakan juga daftar isi yang mana terdiri dari abstrak, bab pendahuluan, lalu kedua tujuan pustaka, jawab pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab keempat yaitu pembahasan, dan bab kelima yaitu kesimpulan dan syarat. Serta yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi, perlunya kemampuan dan intelektual sumber daya manusia dalam dunia industri 4.0. Itu adalah judul yang saya ambil. Mari kita mulai dari abstrak. Revolusi industri 4.0 telah menciptakan perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia industri dan ketenagakerjaan. Transformasi ini ditandai oleh integrasi teknologi digital seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, Big Data, dan sistem otomatisasi yang semakin kompleks. Di tengah perubahan tersebut, peran sumber daya manusia atau SDM menjadi sangat krusial. Kemampuan dan intelektual sumber daya manusia menentukan sejauh mana suatu bangsa dapat mengelola teknologi dan memanfaatkan peluang digital secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pengembangan kemampuan dan intelektual sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan industri 4.0 melalui kajian literatur analisis deskriptif ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia yang unggul tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis tetapi juga oleh kecakapan berpikir kritis, inovasi literasi digital, serta ketahanan terhadap perubahan di sisi lain, tantangan seperti kesenjangan pendidikan, akses teknologi yang tidak merata, dan budaya belajar yang rendah menjadi penghambat utama. Sebagai solusi strategi penguatan sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan, pelatihan berkelanjutan serta sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan sangat diperlukan. Dengan demikian, sumber daya manusia Indonesia dapat menjadi pilar utama untuk mengoptimalkan potensi industri 4.0. Kata kuncinya adalah industri 4.0, sumber daya manusia, kemampuan intelektual, teknologi, transformasi digital. Baik, eh, dampak industri 4.0 terhadap dunia kerja. Industri 4.0 menciptakan disrupsi besar-besaran terhadap struktur pekerjaan organisasi, bisnis, serta dinamika pasar tenaga kerja. Kemajuan dalam bidang teknologi seperti otomatisasi robotika, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things atau IoT menggantikan banyak pekerjaan konvensional yang bersifat
repetitif, manual, dan administratif. Sebagai contoh pekerjaan seperti operator mesin, petugas administrasi, kasir, dan penjaga tol sudah mulai digantikan oleh sistem otomatisasi. Namun, di sisi lain muncul kebutuhan akan tenaga kerja baru dengan peranan seperti analis AI engineer, cyber security specialist, hingga UX designer yang sebelumnya belum ada satu dekade yang lalu. Studi oleh McKinsey Global Institute pada tahun 2018 menyebutkan bahwa tahun 2030 sekitar 375 juta pekerja global perlu melakukan perubahan karir atau reskilling karena pergeseran teknologi. Indonesia sebagai negara dengan jumlah angkatan kerja besar menghadapi tantangan besar dalam menjaga relevansi kompetensi tenaga kerja. Implikasi dari perubahan ini adalah satu, peningkatan permintaan terhadap keterampilan baru khususnya digital dan analitis. Dua, pergeseran dari pekerjaan fisik ke intelektual kreatif. Tiga, ketimpangan keterampilan antara pekerja terampil dan tidak terampil. Yang terakhir adalah pentingnya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam berkarir. Adapun bab pendahuluan yaitu latar belakang mengenai pembahasan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa umat manusia memasuki era revolusi industri 4.0. Suatu transformasi digital yang mengubah pola kerja, produksi, dan interaksi sosial secara fundamental. Dunia industri kini mengalami lompatan besar yang ditandai oleh integritas antara fisik dan digital, penggunaan big data, kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, hingga automasi dan robotika. Rumus masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan industri. Tujuan penulisannya adalah menjelaskan konsep industri 4.0, lalu manfaat penulisan adalah sebagai pedoman dalam menyiapkan tenaga kerja yang adaptif dan inovatif. Lalu adapun bab 2 tinjauan pustaka. Konsep revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 merupakan fase terbaru dari revolusi industri yang mengintegrasikan teknologi cyber dan fisik dalam proses produksi dan kehidupan sehari-hari. Menurut Sharp 2016, kecerdasan buatan AI, Internet of Things IoT, Big Data, Cloud Computing, sistem otomatisasi, dan robotika canggih. Pentingnya sumber daya manusia menurut Human Capital Theory Baker pada tahun 1993. Lalu dimensi kecakapan dan intelektual sumber daya manusia. Critical thinking, creative dan innovation, digital literasi, problem solving, emotional intelligence, dan adaptability resiliences. Lalu metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pendekatan secara deskriptif dan kualitatif. Lalu sumber data itu primer dan sekunder. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun dalam bab 4 pembahasan dampak industri 4.0 terhadap dunia kerja yaitu pertama, industri 4.0 menciptakan disrupsi besar-besaran terhadap struktur pekerjaan, organisasi bisnis, serta dinamika pasar tenaga kerja. Kemajuan dalam bidang teknologi seperti otomatisasi robotika, kecerdasan buatan, dan Internet of Things menggantikan banyak pekerja konvensional yang bersifat
repetitif, manual, dan administratif. Yang kedua, peran strategi intelektual sumber daya manusia dalam menghadapi industri 4.0. Sumber daya manusia merupakan agen utama dalam mentransformasi kemajuan teknologi menjadi produktivitas ekonomi. Kemampuan intelektual eh, dalam hal berpikir kritis, logis, serta pengambilan keputusan berbasis data menjadi pilar penting dalam menghadapi kompleksitas dunia kerja modern. Yang ketiga, tantangan utama pengembangan sumber daya manusia Indonesia, yaitu Indonesia memiliki peluang besar dengan bonus demografi, tetapi belum optimal dalam mencetak sumber daya manusia unggul. Serta yang keempat, strategi pembangunan sumber daya manusia berbasis kebutuhan industri 4.0. Untuk menghadapi era industri 4.0 secara optimal, pengembangan sumber daya manusia harus bersifat holistik, adaptif, dan partisipatif. Lalu di bab 5 adalah kesimpulan. Kesimpulan dari revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar dalam landscape global. Baik, kenapa demikian? Peran sumber daya manusia tidak tergantikan namun menuntut peningkatan kemampuan dan kapasitas intelektual secara terus-menerus. Kemampuan adaptasi, inovasi, dan penguasaan teknologi menjadi kunci utama bagi keberhasilan bangsa dalam menghadapi era digital. Pendidikan, pelatihan, serta penguatan ekosistem inovasi menjadi elemen penting dalam menciptakan sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan intelektual sumber daya manusia harus menjadi prioritas nasional untuk memastikan kedaulatan dan daya saing bangsa di dalam percaturan global. Adapun eh, saran yang bisa saya sampaikan di sini adalah pemerintah perlu meluncurkan kebijakan pendidikan dan dalam ketenagakerjaan yang selaras dengan kebutuhan industri 4.0. Yang kedua, institusi pendidikan wajib mengadopsi kurikulum yang mendukung pengembangan teknologi dan keterampilan masa depan. Yang ketiga, perusahaan perlu melakukan reskilling atau upskilling secara terstruktur untuk mempertahankan daya saing tenaga kerja. Yang keempat adalah masyarakat eh, mengembangkan budaya belajar sepanjang hayat untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman. Baik, demikian eh, tugas bahasa Indonesia mengenai eh, hasil karya ilmiah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada kesempatan di lain waktu, kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.